Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek pagi ini dibuka terkoreksi. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, selanjutnya seperti apa pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan SCV, Kanaka, Hita, Solvera, Johnson Nasrial. Terima kasih Pak Johnson telah bergabung bersama kami. Pak Johnson, kita lihat IHSG pagi hari ini berada di zona merah terkoreksi, dan setelah kita lihat di mana pekan lalu ditutup perkasa nih. Anda melihat sentimen apa yang mempengaruhi? Apakah memang sentimen Rusia saat ini masih menjadi peran utama terkait dengan IHSG hari ini? Oke. Jadi ada dua sentimen ya kalau dilihat dari pergerakan IHSG. Yang pertama itu adalah real inflation, yaitu perbedaan antara yield dari surat utang negara 10 tahun dengan nominal inflation. Dan yang kedua adalah faktor capital inflow akibat dari kenaikan harga komoditas dan juga perang antara Rusia dengan Ukraina. Nah, selama ini real inflation di Indonesia itu masih tinggi. Jadi artinya yield dari surat utang negara kita masih cukup relatif tinggi, tetapi inflasinya masih masih bisa di-maintain di kisaran antara 2 sampai 2,2%. Nah, jadi real inflation-nya tinggi. Akibat real inflation-nya tinggi, itu mengakibatkan inflow ke emerging market termasuk Indonesia, baik itu inflow ke saham maupun inflow ke surat utang negara itu masih positif. Jadi capital inflow-nya positif. Nah, namun yang perlu dikhawatirkan adalah kenaikan inflasi dari bulan Februari 2021 ke bulan Februari 2022 itu kenaikannya adalah 50%. Memang tidak terasa 50%-nya saat ini, tetapi kenaikan 50% itu kalau buat saya itu sudah sangat signifikan. Jadi inflasi bulan Februari di 2021 adalah 1,6%, sementara Februari 2022 inflation adalah 2,1%. Jadi kenaikannya adalah 50%. Di Januari 2021 inflasinya adalah 1,4%, di Januari 2022 kenaikan inflasinya menjadi 2,2%. Kenaikan inflasinya adalah sekitar 40%. Jadi masing-masing year on year di Januari dan Februari 2022 itu kenaikan inflasinya 40 dan 50%. Walaupun nominal inflasinya kecil gitu, tetapi kenaikan ini yang harus patut diperhitungkan. Namun real inflation kita positif, mengakibatkan inflow masih positif. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi kenaikan inflasi akan mengikis purchasing power consumer Indonesia. Namun karena kita dikenal sebagai negara eksportir batu bara, nikel, kelapa sawit gitu ya. Jadi memang yang diuntungkan adalah produsen, tapi nanti yang dikhawatirkan di kuartal-kuartal berikutnya adalah nanti yang dirugikan adalah consumer. Nah, jadi yang dikhawatirkan adalah nanti pertumbuhan GDP Indonesia malah menjadi melambat di kuartal berikutnya, di kuartal kedua atau di kuartal ketiga. Oke, berarti itu yang memang harus dicermati oleh pasar terkait dengan inflasi ini. Tapi kalau kita juga lihat ada yang menarik di sini, dikala memang sentimen perang antara Ukraina dan juga Rusia ini, kita lihat kemarin ini kan investor asing nih borong saham di Indonesia ya, kita lihat itu kemarin. Nah, Anda melihat apa mungkin faktor dari hal ini, Pak Johnson? Seperti yang kita bicara di awal, karena real inflation kita masih tinggi, Mbak Elisa. Nah, kalau real inflation-nya tinggi, artinya yield yang dihasilkan yang diminta oleh investor asing itu masih melebihi inflasi, karena yang namanya investor asing ataupun nggak harus investor asing, investor lokal itu mereka harus melebihi inflasi, kadar imbal baliknya, imbal hasilnya. Kalau imbal hasilnya negatif, imbal hasilnya di bawah inflasi, itu akan terjadi outflow. Jadi yang terjadi sekarang adalah karena real yield kita itu positif gitu. Kalau real yieldnya negatif, nanti akan terjadi capital outflow. Nah, namun sayangnya capital inflow itu positif karena real yield kita adalah positif gitu. Tapi once inflasinya makin naik, itu mau tidak mau
mau tidak mau real yield-nya akan menjadi turun. Kalau real yield-nya menjadi turun, justru akan terjadi capital outflow. Nah, itu tidak sehat gitu loh untuk untuk kenaikan indeks. Jadi akibatnya indeks itu bisa rentan koreksi antara 6.800 sampai 6.850. Oke, Pak Johnson, ini juga kita beralih ke sentimen Amerika, di mana kita juga lihat bahwa Gubernur The Fed Jerome Powell sudah mengatakan bahwa pekan depan ini akan ada agresif naiknya suku bunga 25 basis point. Anda melihat pergerakan IHSG dengan naiknya rencana suku bunga ini The Fed seperti apa? Nah, justru yang terjadi di Indonesia dengan di Amerika itu adalah di opposite. Real yield-nya di Indonesia adalah positif, sementara real yield-nya di Amerika adalah negatif. That's why inflow-nya malah mengalir ke emerging market termasuk Indonesia. Nah, mau tidak mau Bank Sentral Amerika Serikat mereka harus memaintain real yield-nya menjadi positif. Artinya apa? Mau tidak mau suku bunga kenaikan suku bunga The Fed itu harus agresif, antara 50 basis minimal ya, 50 basis point sampai 75 basis point. Tetapi sepertinya Jerome Powell itu mengindikasikan kenaikannya secara perlahan, gradual 25 basis point. Mungkin karena mengingat perang Ukraina dengan Rusia bisa berefek negatif terhadap pertumbuhan GDP mereka dan juga belum recovery dari COVID kemarin. Jadi yang dikhawatirkan adalah real yield-nya semakin negatif mengakibatkan agresifnya kenaikan suku bunga The Fed yang membuat malah nanti terjadi capital outflow nih dari Indonesia balik lagi ke Amerika Serikat. Itu yang saya khawatirkan. Tapi di tahun ini Anda sendiri melihat Pak Johnson kira-kira The Fed akan menaikkan berapa kali? Kalau melihat dari indikasi terakhir, sepertinya mengarah kenaikan 25 basis point, Mbak Elisa. Jadi karena mereka juga melihat memang yang dikhawatirkan adalah recovery-nya masih rentan, jadi masih rapuh gitu ya. Lalu yang kedua, sentimen perang Ukraina dengan Rusia ini itu bisa berefek panjang terhadap kenaikan harga komoditas lainnya, khususnya minyak dan gas gitu. Jadi yang dikhawatirkan inflasinya di Amerika Serikat akan akselerasi semakin tinggi. Nah, jadi mau tidak mau bisa memaksa The Fed untuk menaikkan suku bunga agresif kembali. Jadi untuk sementara mereka maintain secara gradual 25 basis. Nah, ini yang membuat capital inflow ke IHSG itu masih positif, Mbak Elisa. Ya, kalau dilihat tadi Anda katakan ini jangka panjang, artinya ada kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunganya lebih dari satu kali. Probabilitasnya tinggi sekali karena real yield-nya di Amerika Serikat itu masih negatif. Jadi yield dari surat utang negara Amerika Serikat itu 1,7%, tetapi inflasinya Amerika Serikat adalah 7%. Jadi adalah negatif ya perbedaan antara imbal hasil surat utang negara 10 tahun dengan inflasinya Amerika Serikat itu hampir minus 5%. Jadi mau tidak mau naiknya juga harus agresif. Nah, jadi yang kita harapkan adalah earnings-nya dari IHSG itu benar-benar tumbuh positif gitu ya. Jadi jangan sampai negatif di kuartal berikutnya, karena yang dikhawatirkan di kuartal berikutnya justru nanti household domestic consumption malah jadi semakin melambat gitu ya, karena kenaikan inflasi tersebut. Karena terindikasi di bulan Januari dan bulan Februari inflasinya itu secara year on year itu malah naik 40% dan 50%. Memang tidak terasa karena nominal inflasinya masih kecil, 2,1 sama 2,1 dan 2,2%. Oke, di tengah sentimen yang ada saat ini, Anda melihat bahwa IHSG akan tembus di level 6.900 lagi? Anda melihatnya karena kita lihat saat ini IHSG sudah berada di level 6.800 di Pak Johnson. Ya, probabilitasnya sih masih bisa ke 6.950 sampai 7.000. Tapi once sudah sampai di resistance 7.000, apakah bisa nembus lagi nih ke atas 7.000? Karena investor juga masih mewaspadai kenaikan inflasi ini di bulan-bulan berikutnya, karena ada rencana kan BBM juga akan naik ya di bulan April ya, menyesuaikan dengan harga market, karena Pertamina tidak bisa terus-menerus setiap bulan mensubsidi gitu. Kalau tidak ya otherwise mereka nanti balance sheet-nya bisa jadi bolong gitu. Jadi mau tidak mau memang harus ada kenaikan harga BBM. Nah, itu rencananya di bulan April. Nah, yang dikhawatirkan justru nanti di bulan Maret dan bulan April itu inflasinya malah akselerasi lagi di atas mungkin bisa mencapai di atas 2,5%. Nah, akibatnya
real yield-nya menjadi negatif. Nah, itu yang harus diwaspadi oleh para investornya. Jadi yang membuat IHSG itu rentan koreksi antara 6.800 ke 6.850. Baik, Pak Johnson, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Dan pemirsa, IDX Opening Bell akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali di IDX Opening Bell, masih bersama SVP Kanaka Hita Solvera, Johnson Nasrial. Pak Johnson, ini kalau kita lihat ini musim bagi-bagi dividen ya, karena kita lihat sejumlah emiten perbankan telah membagikan dividen ya. Nah, ini saran Anda tentunya bagi investor terkait dengan musim dividen ini seperti apa, Pak Johnson? Baik, boleh saya izin share screen ya, silakan, Mbak Elisa ya? Oke. Kalau saya saya izin share screen. Ini kenaikan harga komoditas kita, kenaikan harga komoditas ini adalah tertinggi sejak tahun 2009. Yang di sebelah kanan adalah kenaikan yield dari surat utang negara yang bertenor 10 tahun, yang berwarna merah itu adalah inflasi. Nah, kalau dilihat dari sini, real yield Indonesia itu masih positif. Jadi real yield-nya masih tinggi. Nah, jadi artinya kalau kita melihat gambar sebelah kanan, yang diuntungkan adalah sektor perbankan justru. Justru adanya kenaikan suku bunga malah membuat potensi net interest margin sektor perbankan malah naik. Kalau net interest marginnya naik, return on equity sektor perbankan itu juga naik. Artinya dengan kenaikan net interest margin, dengan kenaikan ROE, artinya potensi pembagian dividen itu juga akan tinggi. Artinya dividen yield pun juga akan naik. Nah, jadi kemungkinan besar sektor-sektor yang berpotensi membagikan dividen tinggi itu sektor perbankan dan sektor pertambangan, khususnya batubara dan sawit. Di dalam hal ini, kalau kita lihat di sebelah kiri, yang diuntungkan adalah sektor komoditas, yakni sektor batubara dan sektor sawit dan sektor nikel. Tetapi secara historis, sektor yang biasanya membagi dividen tinggi adalah sektor batubara dan sektor sawit. Jadi artinya saham-saham yang perlu dipertimbangkan karena impact dari kenaikan dividen adalah sektor perbankan dan sektor pertambangan, Mbak Eliza. Ya, ini kita juga lihat harga minyak dan batubara kan kemarin memang sempat meroket ya, Pak Johnson dari ini. Nah, Anda tentunya melihat apa memang pertimbangan dalam saham-saham ini, tidak hanya dalam musim dividen yaitu perbankan dan juga tadi untuk batubara dan juga minyak. Apa mungkin rekomendasi Anda terkait dengan saham-saham ini? Nah, korelasi antara kenaikan harga batubara, korelasi kenaikan harga nikel, korelasi kenaikan harga sawit itu korelasinya positif dengan dengan earnings dari masing-masing emiten, apakah itu di batubara seperti Adaro, apakah seperti di Inco kenaikan harga nikel, ataupun di kelapa sawit seperti LSIP London Sumatera. Jadi artinya korelasinya positif ketika harga sawit naik, ketika harga batubara naik, impact-nya sangat positif terhadap kenaikan earnings dari emiten tersebut. Jadi artinya itu buy on weakness di saham-saham batubara dan kelapa sawit dan juga nikel. Jadi buy on weakness di Adaro level-level antara 2.600, 2.650 dengan target price masih cukup jauh di 3.300. Buy on weakness di London Sumatera level-level antara 1.300, 1.350 dengan target price 1.700, dan Inco buy on weakness di level-level 4.800, 4.850 dengan target price di 6.000. Nah, demikian halnya juga sektor perbankan. Untuk saat ini dari sisi valuasi PBV-nya yang paling rendah adalah BBNI. Jadi buy on weakness di saham BBNI level-level antara 7.400, 7.450 dengan target price 8.200, Mbak Elisa. Oke, baik. Dan Anda melihat bahwa terkait dengan pergerakan ataupun dua emiten ini, apakah memang bisa dilakukan sepanjang hari ini dalam pasar, atau ini untuk jangka pendek atau jangka panjang menurut Anda? Bisa jangka pendek ataupun jangka menengah gitu ya, ataupun jangka panjang. Jadi ketika IHSG koreksi di 6.800 ataupun misalnya sedikit di bawah 6.800, boleh koleksi di sektor-sektor tersebut, di sektor batubara, sektor sawit dan sektor perbankan. Karena justru kenaikan harga komoditas itu cenderungnya adalah rupiah menguat cenderungnya adalah kenaikan earnings itu positif, dan juga ada kecenderungan
purchasing power konsumen itu naik, tetapi mudah-mudahan akselerasi inflasi tidak setinggi yang diekspektasikan oleh market nih. Jadi mudah-mudahan akan terjadi capital inflow ke IHSG. Gitu. Baik, Pak Johnson. Terima kasih tentunya Pak Johnson atas analisis dan juga informasi Anda. Pemirsa, demikian SVP Kanaka Hita Solvera, Johnson Nasrial.